Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori keunggulan mutlak versus teori keunggulan komparatif. Apa itu teori keunggulan mutlak? Teori keunggulan mutlak atau Theory of Absolute Advantage merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misalnya, Indonesia memproduksi keris dan tidak memproduksi satelit pemancar. Sebaliknya, Jepang memproduksi satelit pemancar dan tidak memproduksi keris. Dengan demikian, perdagangan internasional akan terjadi di antara keduanya bila Indonesia dan Jepang bersedia bertukar satelit pemancar dan keris. Teori absolute advantage atau keunggulan mutlak ini didasarkan pada beberapa asumsi pokok, antara lain faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Dan yang keempat, biaya transportasi ditiadakan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah pencetus teori keunggulan mutlak, Adam Smith. Ini adalah contoh teori keunggulan mutlak. Di sini ada dua negara sebagai contoh, yang pertama Indonesia dan yang kedua Jepang. Hasil kerja persatuan output, beras dan motor. Indonesia mampu memproduksi beras 80 ton per hari. Sedangkan Jepang hanya mampu memproduksi 40 ton per hari. Untuk motor, Indonesia mampu memproduksi 80 unit per hari, sedangkan Jepang mampu memproduksi 160 unit per hari. Selanjutnya adalah dasar tukar dalam negeri atau DTDN. Untuk Indonesia, 1 ton beras mengorbankan 1 unit motor. 1 unit motor mengorbankan 1 ton beras. Untuk Jepang, 1 ton beras mengorbankan 4 unit motor. 1 unit motor mengorbankan 1/4 ton beras. Kesimpulannya adalah Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi beras daripada Jepang. Yang kedua, keunggulan mutlak Jepang. Jepang unggul dalam produksi motor daripada Indonesia. Jadi, kedua negara ini bisa melakukan spesifikasi. Indonesia bisa melakukan spesifikasi atau fokus pada memproduksi beras, sedangkan Jepang bisa memproduksi motor. Kemudian kedua negara ini bisa melakukan perdagangan internasional, yaitu melakukan barter beras dan motor. Apa itu teori keunggulan komparatif? Teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Perpaduan antara teori keunggulan komparatif dan teori kuantitas ruang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan oleh suatu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi. Melalui perdagangan bebas, maka negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dalam persaingan mancanegara dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja. Selain itu, penerapan teori keunggulan komparatif yang dilakukan melalui perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara.
David Ricardo menjelaskannya dalam buku yang ditulis olehnya pada tahun 1817 yang berjudul On the Principles of Political Economy and Taxation. Dalam buku tersebut, dia menggunakan negara Inggris dan Portugal sebagai contoh. David Ricardo menuturkan bahwa Portugal mampu memproduksi kain dan anggur dengan menggunakan tenaga kerja berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan Inggris. Akan tetapi, kain yang diproduksi Inggris memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan negara Portugal. Maka tidak heran jika Inggris lebih memilih untuk melakukan ekspor kain dan mengimpor anggur dari Portugal. Contoh lainnya yaitu antara Cina dan Amerika Serikat dalam bentuk tenaga kerja murah. Para pekerja Cina memproduksi barang-barang konsumen sederhana dengan biaya pengeluaran yang jauh lebih rendah. Sedangkan keunggulan komparatif Amerika Serikat terletak pada tenaga kerja khusus yang memiliki banyak modal. Pekerja Amerika Serikat mampu menghasilkan peluang investasi dengan biaya peluang yang lebih rendah. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh teori keunggulan komparatif antara Indonesia dan Jepang. Hasil kerja persatuan output TV dan motor. Indonesia mampu menghasilkan TV 80 unit per hari, sedangkan Jepang mampu menghasilkan TV 120 unit per hari. Untuk motor, Indonesia mampu menghasilkan 80 unit per hari, sedangkan Jepang mampu menghasilkan 160 unit per hari. Dasar tukar dalam negeri. Untuk TV, satu TV mengorbankan satu motor. Untuk motor, satu motor mengorbankan satu TV di Indonesia. Kemudian untuk Jepang, satu TV mengorbankan 1,3 motor dan satu motor mengorbankan 0,75 TV. Keunggulan komparatifnya. Jepang unggul pada kedua jenis produk dari Indonesia. Keunggulan tertinggi pada produk motor. Indonesia lebih lemah dari Jepang dalam dua jenis produk tersebut. Kelemahan terkecil pada produksi TV. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.